Shalom keluarga berkemenangan, selamat pagi, semangat pagi, sukacita yang baru hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan supaya sepanjang hari ini kita boleh melaluinya dengan penyertaan Tuhan dan tentunya kita melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, campur tangan Tuhan dalam sepanjang hidup kami Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih buat sukacita yang baru, buat damai sejahtera yang baru yang terus Tuhan limpahkan dalam diri kami Tuhan. Terima kasih, dan saat ini Tuhan kami siap mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu boleh menjadi tuntunan, pedoman dan terang bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin ya. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini di bulan Juli ya, bulan yang baru bagi kita semua, dengan topik yang baru tentunya. Dan di bulan Juli ini kita masuk dalam topik Unity in the Body of Christ ya, artinya adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus ya. Setiap bulannya itu saya excited gitu ya. Oh, nanti bulan depan apa ya topiknya ya gitu ya. Belajar tentang increase in Christ gitu ya. Terus bertumbuh di dalam Tuhan, meningkat di dalam Tuhan. Dan sudah 6 bulan kita lalui bagaimana dengan pertumbuhan iman kita, bagaimana dengan pertumbuhan kerohanian kita. Mari Bapak Ibu, tentunya saya berdoa dan saya rindu kita semuanya mengalami peningkatan di dalam Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dalam kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan pagi ini saya kasih tema dari renungan kita saat teduh kita pagi hari ini, yaitu kerukunan mendatangkan berkat ya. Kalau berbicara soal berkat kayaknya enak nih gitu ya, karena pada berkatnya ini nih yang saya tunggu-tunggu nih, berkat gitu ya. Dan ternyata mendapatkan berkat dari Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang di luar pikiran kita gitu, tetapi ternyata salah satu hal yang mendatangkan berkat dalam hidup kita adalah berbicara tentang bagaimana kita hidup rukun ya. Dan hari ini kita belajar berbicara hidup rukun itu di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Nah, kita buka di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita semua. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bahkan ada lagunya ya Bapak Ibu ya, pasti kita semuanya tahu ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Itu kan lagu jadul ya, lagu yang lama, tetapi lagu itu sangat menginspirasi kita, memberkati kita, seperti itu Bapak Ibu. Dan hari ini kita belajar bagaimana kerukunan yang dimaksud oleh Tuhan di sini ya. Dan kerukunan itu tentunya akan mendatangkan berkat ya. Berkat, namanya berkat pasti selalu kita tunggu-tunggu. Berkat Tuhan apa nih yang mau Tuhan berikan dalam hidup saya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pemazmur di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini menekankan keindahan dan nilai dari hidup dalam keharmonisan sebagai umat Allah. Jadi keharmonisan sebagai umat Allah, tentu umat Allah itu adalah satu komunitas. Nah, kalau kita itu komunitas di dalam gereja GB Victory ya. Victory adalah komunitas kita. Nah, di sini rukun itu kalau dari bahasa aslinya yaitu yahat, itu artinya adalah bersama gitu ya, bersatu hati. Tetapi rukun di sini bukan hanya sekedar bersama-sama aja, tinggal bareng ya, bersama-sama gitu ya. Tapi tidak ada kesatuan hati. Tetapi rukun di sini itu artinya adalah adanya kesatuan hati. Nah, dan kerukunan itu adalah kehendak Allah. Kesatuan itu adalah kehendak Allah yang tentunya membawa keindahan rohani. Nah, ketika kita hidup bersama sebagai satu komunitas, tentunya memerlukan komitmen pada satu kedamaian gitu ya. Kita kan gak mau ya dalam satu komunitas konflik terus gitu ya, perpecahan, terus berantem, terus ribut, terus ya. Kita tentunya gak mau Bapak Ibu. Nah, saya mau sedikit curhat sedikit lah ya. Curhatnya begini. Saya itu nggak pernah iri lihat orang
mau sekaya apapun dia gitu ya, mau sehebat apapun dia, saya nggak pernah iri. Tapi ketika saya melihat ada satu keluarga gitu ya, keluarga ini rukun gitu, kemana-mana kok kayaknya enak banget, kok kayaknya ini keluarga harmonis banget gitu ya, kok ini keluarga kayaknya aduh enak banget sih jadi bagian dari keluarga itu gitu ya. Nah itu saya baru iri Bapak Ibu. Nah saya sendiri itu berasal dari keluarga, bisa dibilang bukan keluarga broken home gitu ya, tapi bisa dibilang keluarga yang harmonis juga, ya nggak harmonis banget karena ya mungkin kembali lagi ke latar belakang ya, karena saya berasal dari suku Batak dan biasanya kalau keluarga suku Batak itu agak kaku gitu ya, agak kaku kalau menunjukkan keharmonisannya gitu ya, menunjukkan kerukunannya, kebersamaannya itu beda dengan apa yang saya lihat gitu ya, keharmonisan yang ada di pikiran saya itu gitu ya, ada kemesraan gitu ya. Nah itu kalau saya lihat keluarga yang seperti itu, saya baru iri Bapak Ibu ya. Artinya bahwa memang kerukunan itu pasti adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan, karena ketika kita tinggal bersama gitu ya, bersama dengan orang banyak dalam satu komunitas dan di sana ada kerukunan, tentu itu adalah hal yang sangat luar biasa memberkati setiap kita. Nah Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa persaudaraan yang rukun itu disebut seperti minyak yang baik di atas kepala Harun ya kan, meleleh terus ke janggutnya, terus ke leher jubahnya. Nah kalau di Israel itu minyak itu menandakan adanya kesukaan, adanya ketentraman ya. Dan minyak ini kenapa harus dikaitkan dengan Harun? Nah kita tahu bahwa Harun adalah seorang imam ya, dan ini yang dimaksud di sini namanya minyak seorang imam itu pasti bukan minyak biasa Bapak Ibu ya. Kalau minyak udah digunakan untuk seorang imam pasti itu adalah minyak urapan ya, atau minyak khusus, itu gunanya dipakai untuk mengurapi imam. Nah pengurapan di sini itu menandakan adanya penyucian, adanya pengudusan ya, adanya pengkhususan Tuhan bagi orang-orang yang diurapi Tuhan untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Nah, persaudaraan yang rukun di sini itulah yang digambarkan oleh si pemazmur ini. Dan minyak urapan itu dikatakan dia meleleh ke kepala, terus ke janggut ya, terus ke leher jubahnya Harun. Nah, kalau sampai meleleh berarti ada kelimpahan minyak di sana gitu kan, sampai meleleh itu, sampai ngalir-ngalir gitu ya. Berarti minyaknya nggak sedikit ya, tentu minyaknya banyak, itu melimpah gitu ya. Nah, dan kelimpahan minyak urapan itu menandakan betapa Tuhan berlimpah-limpah memberkati ya, dan menguduskan umat yang diam bersama dengan rukun. Nah, persaudaraan yang rukun itu diberkati oleh Tuhan dan tentunya dikuduskan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui mereka. Sama seperti GB Victory, ketika kita hidup bersama ya, diam bersama dengan rukun, bersatu hati, tentunya Tuhan akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan besar ya, dalam penjangkauan jiwa-jiwa ya. Bagaimana orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa ada Kristus nyata di dalam komunitas ini, Kristus nyata di dalam persekutuan ini, dan tentu itu akan memberkati orang banyak di luar sana. Nah, dikatakan juga bahwa persekutuan atau persaudaraan yang rukun seperti embun Gunung Hermon. Ya, kalau embun itu berarti bermakna adanya kesegaran gitu ya, adanya tanda kehidupan. Nah, sedangkan kalau Gunung Hermon itu di Israel itu adalah gunung tertinggi yang di daerah dekat Palestina sana, itu Gunung Hermon itu adalah gunung yang tertinggi. Nah, dan puncak Gunung Hermon itu saya baca itu dikatakan dia itu ditutupi salju gitu ya. Sehingga karena dia ditutupi salju, dia itu selalu ada embun di atas sana. Nah, kondisi di Gunung Hermon ini sangat berbeda dengan gunung-gunung yang ada di sekitarnya gitu. Kalau gunung-gunung di sekitarnya itu dia biasanya tandus, kering gitu ya. Nah, ketika salju mencair dari puncak Gunung Hermon ini ya, salju itulah yang mengalir ya, cairannya itu, lelehannya itu yang mengalir, itu yang memberikan kesejukan, kesegaran bagi daerah sekitarnya yang tandus. Nah, begitulah Bapak Ibu persaudaraan yang rukun ya. Persaudaraan yang rukun itu selalu memberikan kesejukan gitu, selalu memberikan kesegaran dan menjamin hidup tiap-tiap anggota persekutuan, bahkan bagi orang-orang yang di luar dari komunitas tersebut, di luar dari persekutuan tersebut ya. Bagi kehidupan persekutuan yang demikianlah Tuhan berkenan gitu ya. Bagi kehidupan persekutuan yang seperti itulah berkat Tuhan akan dilimpahkan selama-lamanya, berkat kehidupan selama-lamanya.
Tentu Bapak Ibu ini adalah satu kondisi yang sangat kita damba-dambakan gitu ya, yang sangat kita harapkan. Tentunya kita mau tercipta kerukunan, persekutuan di dalam komunitas kita gitu ya. Karena ketika ada kerukunan itu rasanya pasti suasananya kayak suasana di surga gitu ya. Tapi kalau udah di mana ada kemarahan, kebencian, iri hati, ya kan, pertengkaran, percekcokan, perselisihan, aduh, itu mah neraka di dunia gitu ya. Kita kan nggak akan nyaman tinggal di sana gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang hidup rukun, tentunya menciptakan kerukunan itu gak gampang, pasti ada tantangannya gitu ya. Ada tantangan hidup rukun. Apa tantangannya? Yang namanya kita dalam satu komunitas pasti ada perbedaan pendapat, pasti kadang terjadi konflik gitu ya. Mungkin kadang-kala ada timbul rasa sakit hati, ada rasa kekecewaan ya. Mungkin ada masalah, kesalahpahaman yang itu nggak bisa kita hindarin. Namanya dalam satu komunitas ya kan, pasti ada hal-hal seperti itu gitu ya. Seperti firman Tuhan katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita hidup bersama pasti ada gesekan gitu ya. Tetapi bagaimana kita menghadapi gesekan-gesekan seperti itu? Bagaimana kita menghadapi konflik seperti itu, tantangan seperti itu? Bagaimana kita mengatasi rasa sakit hati kita, kekecewaan kita gitu ya. Gak ada tempat yang ideal, satu komunitas yang ideal bagi kita, yang membuat kita mungkin, oh kalau saya di sini saya nggak akan sakit hati, kalau saya di sini saya nggak akan nggak akan ada konflik, nggak akan ada masalah. Hello, kita mau ke dunia manapun kita nggak bisa hindarin itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ketika kita misalnya tinggal di satu komunitas terus kita sakit hati, kecewa, ya udah deh saya tinggalin aja, itu jalan yang terbaik. Tidak ya. Tetapi jalan yang terbaik bagaimana? Kita harus memiliki prinsip hidup dalam kasih gitu ya, supaya kerukunan itu tercipta. Apa itu hidup prinsip dalam kasih? Nah, di sini saya catat ada 3 hal prinsip hidup dalam kasih supaya Mazmur 133 itu kita bisa hidupi bersama-sama. Yang pertama, dalam satu komunitas ya, untuk menciptakan kerukunan kita harus belajar untuk mengampuni dan memaafkan. Amin Bapak Ibu ya. Kembali lagi belajar pengampunan, memaafkan ya. Ketika ya namanya satu komunitas begitu ya, mungkin ada selisih paham satu dengan yang lain. Yuk belajar lepaskan pengampunan ya, belajar memaafkan. Mari belajar rendah hati ya. Yang melakukan kesalahan, yuk belajar minta maaf gitu ya. Yang merasa disakiti, yuk belajar lepaskan pengampunan, rilis ya, hatinya harus rilis. Terus yang kedua, kita belajar mengasihi dengan tulus Bapak Ibu ya. Kasih adalah dasar dari hubungan yang sehat, seperti dalam Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 7 ya, diingatkan di sana bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab apa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita dikatakan kita adalah orang-orang beriman, orang-orang Kristen, tetapi dalam hidup kita nggak ada kasih, kita berasal dari siapa Bapak Ibu ya? Yuk kita gunakan prinsip kasih ini ya, mengasihi dengan tulus. Lalu yang ketiga, prinsipnya adalah berdoa satu sama lain. Berdoa untuk yang satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan ya. Sudah sepantasnya sebagai satu tubuh Kristus kita saling mendoakan, menguatkan, mendukung ya, menolong ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk saudara-saudara seiman kita di dalam satu tubuh Kristus ya, khususnya GBI Victory. Mari Bapak Ibu mulai ambil bagian melakukan hal ini, berdoa satu dengan yang lain Bapak Ibu. Dan akhir dari renungan kita ini saya kutip dalam Yohanes 17 ayat 21, seperti doa Yesus yang mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini doa Yesus adalah kita dijadikan satu oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau kita saling mengasihi. Kenapa? Supaya dunia melihat bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau misalnya di luar sana dengar, oh GBI Victory, aduh yang berantem melulu tuh. Ya, anggota jemaatnya berantem melulu, ribut terus, lihat aja tuh. Jemaatnya pada pergi, kenapa? Ada sakit hati, ada kemarahan, ada kekecewaan. Sungguh itu tentu membuat Tuhan sedih tentunya ya. Gitu ya, apalagi yuk mari Bapak Ibu sebagai satu tubuh Kristus kita mau belajar terapkan prinsip kasih yang 3 tadi. Kita mau belajar bersama-sama. Seperti ini saya kutip dari Martin Luther, dia berkata, di mana ada kasih di situ ada Allah. Ketika kita menerapkan kasih, bahwa di dalam diri kita pasti ada Allah. Dan Martin Luther katakan kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara.
atau binasa bersama sebagai orang bodoh? Kita pilih yang mana? Mau hidup bersama sebagai saudara atau mau binasa sama-sama sebagai orang bodoh? Kenapa binasa? Karena nggak adanya kerukunan, semua berantem terus, ribut terus ya. Gitu Bapak Ibu, yuk belajar sama-sama, kita rendah hati, kita belajar saling mengampuni ya, saling mengasihi satu dengan yang lain ya, terapkan kasih itu di dalam diri kita dan saling mendoakan satu sama lain. Amin. Buat firman Tuhan, kiranya kerukunan itu boleh mendatangkan berkat bagi hidup kita ya, sebab Tuhan berkata di mana ada kerukunan di sana berkat Tuhan dilimpahkan. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pentingnya kesatuan hati Tuhan di dalam komunitas kami. Kami sebagai umat-Mu di GBI Victory Tuhan, kami mau terus bersama-sama membangun kesatuan hati kami, kerukunan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi garam, boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, dan dunia bisa melihat ada Kristus di dalam diri kami, ada Kristus di dalam komunitas GBI Victory Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau seringkali Tuhan kami masih susah melepaskan pengampunan, kami masih susah Tuhan untuk meminta maaf. Ampuni Tuhan jika seringkali kami menyelesaikan konflik, masalah atau perselisihan yang ada Tuhan dengan cara-cara dunia. Ampuni kami Tuhan Yesus, dan kami mau belajar hari ini Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan kasih di atas segalanya, karena kami tahu Tuhan kasih itu berasal dari Engkau dan kami adalah anak-anak-Mu. Tentunya kami Tuhan memiliki kasih itu untuk kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya Tuhan bagi komunitas kami yang ada di GBI Victory Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Shalom, sampai berjumpa kembali di Victory selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.